Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita kembali melanjutkan perkuliahan kita tentang ilmu rasam. Kemarin kita sudah membahas tentang rahasia-rahasia yang bisa dilihat dari segi bahasa yang ada pada rasam Utsmani. Ketika kita mendapatkan ada sebagian rasam Utsmani yang bertolak belakang dengan rasam imla'i yang ada, yang pun rasam yang digunakan sekarang ini. Dalam rasam Utsmani ataupun dalam penulisan Al-Quran ada beberapa pertentangan yang bisa dilihat rahasianya, bisa diketahui alasannya dari segi bahasa. Kemarin kita sudah membahas tentang alasan dibalik penambahan. Alasan dibalik penambahan. Kemarin ada penambahan apa kemarin? Penambahan alif kan, ziyadatul alif. Yang sudah kita bahas adalah penambahan alif di akhir kalimat. Penambahan alif di akhir kalimat yang sebelumnya ada huruf waw, dan huruf waw tersebut bukanlah rumah untuk hamzah. Kemudian pada hari ini kita kembali melanjutkan kemarin kita berhenti di sini. Berarti yang sudah kita bahas di ziyadah yang pertama, ziyadah alif setelah waw, yang waw bukan rumah untuk hamzah. Kemudian penambahan alif yang sebelumnya ada huruf waw, yang mana waw itu merupakan rumah untuk hamzah. Kemudian di hari ini kita akan melihat lagi ziyadah alif ataupun penambahan alif ba'da lam alif. Ini kan coba lihat sini, la azbahanna itu ada lam alif, ya kan, ada lam alif. Nah, la azbaha lam alif. Kemudian setelah lam alif itu ada alifnya. Nah, biasanya kan lam alif itu tidak ada hamzah di atasnya kan. Kalau seandainya kita urutkan huruf hijaiyah, itu terakhir ada lam alif hamzah ya kan. Nah, biasanya lam alif itu sendiri, hamzah di bawahnya. Nah, di sini kita melihat di lam alif, di atas lam alif ada hamzah, setelahnya itu ada alif lagi. Nah, ini apa rahasia kira-kira? Apa rahasia yang ada di balik penulisan yang seperti ini? Di sini yang pertama Al-Mahdawi mengatakan tujuan untuk penambahan alif ini untuk isba' al-harakah, untuk menyempurnakan adapun membaca panjang harakat yang ada. La azbahannahu. Kemudian Imam Abu Amrin Ad-Dani, beliau membedakan, ya kan, membedakan penambahan alif ini. Terkadang dia itu terpisah daripada lam, ya kan, terpisah daripada lam, dan terkadang dia bersambung secara rasam dengan lam. Tersambung secara rasam dengan lam. Jika alif yang ditambah itu terpisah daripada lam, maka maksud daripada penambahan alif itu ada 4. Yang pertama, alif itu merupakan gambar ataupun bentuk untuk harakat fathah bagi hamzah. Alif itu merupakan gambar harakat fathah untuk hamzah, dan ini memang harakat fathah kan juga terinspirasi daripada alif. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, alif itu merupakan harakatnya. La azbahannahu, alif itu merupakan harakatnya. Jadi kita ketika mempelajari ini, kita membayangkan kondisi tulisan Al-Quran 14 abad yang silam yang tidak ada harakat apa-apa, tidak ada harakat, tidak ada titik. Jadi penambahan alif di situ merupakan gambar untuk harakat yang ada, gambar untuk harakat hamzah sebelumnya.
Itu alasan yang kedua. Ya. Kalau yang pertama tadi sebagai gambar harakat, kalau alasan yang kedua itu memang harakatnya, alif itu harakatnya. Kemudian alasan yang ketiga, adalah sebagai isyarat, sebagai dalil, sebagai bukti untuk memenuhi harakat fathah yang ada pada hamzah, ya, untuk membaca hamzah secara sempurna. Artinya dibaca sempurna berarti ya, kalau seandainya satu huruf itu satu ketukan kita baca, berarti jangan sampai kita membacanya setengah ketukan. Jadi bentuk alif di situ sebagai kode bahawa hamzah itu mesti dibaca satu ketukan sempurna. Jika dia ada dua harakat, berarti dibaca dua kali ketukan. Satu alif dua harakat. Jadi di sini sebagai kode kan, sebagai kode untuk membaca hamzah secara sempurna, jangan sampai terjadi ikhtilas. Karena kan biasanya huruf hamzah ini huruf yang yang sebagian kan tidak membaca tahqiq, sebagian membaca secara takhfif, artinya membaca dengan bacaan setengah daripada harakat hamzah. Kemudian alasan yang ketiga, alasan yang keempat, itu sebagai penguat bagi hamzah dan memberikan penjelasannya, sebagai penguat dan penjelasan untuk hamzah itu sendiri. Itu jika hamzah terpisah daripada lam alif. Kemudian jika seandainya seandainya alif yang bertambah tersebut itu bersambung dengan lam, maka maksud daripada penambahannya itu ada dua. Yang pertama, sebagai bukti untuk menyempurnakan harakat fathah pada lam, ya kan? Sebagai bukti bahawa kita harus menyempurnakan harakat fathah pada lam, ya kan? Kemudian yang kedua, taqwiyatun lil hamzah, untuk menguatkan hamzah. Jadi coba dilihat di sini contoh yang barusan kita sebutkan, la azbahannahu. Ini kan la azbahannahu, ada dua alif di sini. Alif pertama itu sebagai rumah hamzah, alif, dan juga ada alif yang kedua. Nah, dia yang diperdebatkan di sini yang mana nih tambahannya? Apakah alif yang nempel dengan lam atau alif yang ada setelahnya? Nah, jika alif yang nempel dengan lam itu dinamakan dengan alif yang bersambung dengan lam. Itu tadi sudah kita jelaskan maksud-maksudnya. Kemudian jika yang dimaksud adalah alif yang terpisah daripada lam, itu juga sudah kita jelaskan maksud-maksudnya. Ini yang dua ini merupakan jika alif itu terpisah daripada lam, maka maksud daripada penambahan tersebut adalah jika terpisah daripada lam ada empat tadi. Jika dia bersambung dengan lam ada dua. Yang pertama untuk menunjukkan kita membaca fathah, harakat fathah untuk lam dengan sempurna. Yang kedua untuk menguatkan hamzah. Itu alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Di sini pengarang kitab ini mengatakan agak sedikit tidak mudah untuk menentukan mana pendapat yang paling rajih. Akan tetapi kata beliau, memungkinkan bagi kita untuk mengatakan bahawa pendapat yang mengatakan bahawa alif tambahan itu yang merupakan harakat untuk hamzah ataupun gambar harakat untuk hamzah, itu merupakan pendapat yang lemah. Jadi ada empat pendapat yang ketika yang dianggap tambahan itu merupakan yang terpisah daripada lam alif. Itu ada empat pendapat. Dua pendapat di antaranya adalah yang mengatakan bahawa alif itu merupakan gambar atau harakat untuk hamzah, dan ini merupakan pendapat yang lemah, kata Syekh Ghanim Al-Qatturi.
Apa alasan beliau? Karena la'anal kitab al-arabiyyah al-qadimah lam yu'raf annaha ista'malat al-hurufa lid-dilalah 'ala al-harakat. Karena kata beliau, bentuk penulisan Arab kuno tidak pernah dikenal pernah mengambil huruf-huruf sebagai petunjuk untuk harakat. Ini berarti tadi sudah jelas la azbahannahu itu kenapa, ya kan? La azbahannahu itu kenapa ada penambahan alifnya. Kemudian di kata-kata mi'ah. Di kata-kata mi'ah, ya kan? Kemudian juga di kata-kata waji'a seharusnya, kan? Seharusnya itu tidak ada alifnya, ya kan? Mi'ah tidak ada alif, ya. Kemudian juga di sini juga waji'a itu juga tidak ada alifnya. Di sini dikatakan maksud daripada penambahan alif ini yang pertama qila dikatakan adalah untuk membedakan antara kata mi'ah atau ji'a dengan kata-kata yang serupa dengannya, atau untuk menguatkan hamzah seperti yang diungkapkan oleh Abu Amrin Ad-Dani. Abu Amrin Ad-Dani berkata, penambahan alif pada kata mi'ah itu dikarenakan dua sebab. Yang pertama, memisahkan antara kata mi'ah ini dengan kata minhu. Ingat kan, kembali kita ke 14 abad yang silam bahawa tulisan Arab kuno tidak ada harakat dan tidak ada harakat dan tidak ada titik. Jadi kata-kata mi'ah itu kalau seandainya kita buang alif, maka tulisannya beginilah tulisannya. Kalau kita kembali ke 14 abad yang silam, berarti bentuk tulisannya seperti ini. Maka sama juga dengan bentuk tulisan yang ada minhu ni. Minhu sama juga tulisannya, minhu tinggal tambah nun, tinggal tambah karena kan titik tidak ada, harakat juga tidak ada. Maka ditambahlah alif di sini sebagai pembeda antara mi'ah dengan kata-kata selainnya. Jadi begini. Jadi itu alasan kenapa ada penambahan alif di situ untuk membedakan antara mi'ah dengan kata-kata yang serupa dengannya. Salah satu kata yang serupa dengannya yaitu minhu. Okey. Kemudian itu tujuannya. Dan ini merupakan alasan yang dikemukakan oleh amatun nahwiyin, kebanyakan para ulama-ulama nahwu. Sedangkan alasan yang mengatakan bahawa penambahan alif itu untuk menguatkan hamzah, karena hamzah itu merupakan huruf yang tersembunyi, yang jauh tempat keluarnya, maka dibuatlah alif sebagai bentuk untuk menguatkan posisi hamzah. Ini salah satu ada dua alasan. Alasan pertama untuk membedakan antara dia dan yang serupa dengannya. Alasan yang kedua untuk menguatkan posisi hamzah. Kemudian di antara dua alasan tadi memang itu ada sebagian yang menerima, ada sebagian yang menolak. Contoh di sini misalkan kata-kata at-talamanki beliau mengatakan bahawa jika tujuannya pada mi'ah itu ditambah untuk membedakan dia dengan minhu, maka untuk apa ada penambahan juga pada kata mi'aten? Kenapa ada penambahan juga pada kata mi'aten, sedangkan kata mi'aten ini sudah jelas itu sangat berbeda daripada minhu.
maka beliau mengatakan bahawa pendapat yang agak-agak mendekati benar adalah pendapat yang lebih benar, ya aujuh nanu ahsan adalah pendapat yang mengatakan bahawa itu untuk menguatkan hamzah. Sedangkan penambahan alif pada li syai'in waji'a itu ada dua makna. Yang pertama, alasannya juga sama, artinya untuk membedakan kata-kata syai'in ataupun dengan kata ji'a dengan kata-kata yang serupa dengannya dalam bentuknya. Ingat 14 abad yang silam tulisan Arab tidak ada harakat dan juga tidak ada titik. Jadi tidak ada harakat dan tidak ada titik. Kadang jika tidak ada penambahan ini, terkadang bisa dibaca dalam bentuk bacaan yang lain. Sedangkan kemudian makna yang kedua, penambahan alif itu juga berfungsi untuk menguatkan hamzah, menguatkan posisi hamzah. Bagaimana penambahan pada kata mi'ah tadi. Pengarang kitab ini mengatakan bahawa pendapat yang paling mendekati adalah pendapat yang mengatakan penambahan alif itu dengan tujuan untuk menguatkan hamzah. Jadi pendapat yang mengatakan untuk menguatkan hamzah inilah pendapat yang paling dekat. Walaupun pendapat ini juga masih ada yang bantah, masih ada yang masih memperdebatkan. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahawa itu untuk memisahkan ataupun untuk membedakan antara antara kata tersebut dengan kata-kata yang serupa dengannya, itu merupakan pendapat yang diungkapkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Ulama-ulama mutaqaddimin mengatakan bahawa penambahan alif itu dengan tujuan untuk membedakan antara dia ataupun yang serupa dengannya. Nah, di sini dikatakan yang paling pertama mengungkapkan pendapat begini adalah Ibnu Qutaibah. Kemudian kita lanjut lagi, alasan dibalik penambahan waw. Kata-kata ulaika, ulu, sa'urikum, kemudian khilaf pada kata-kata wala usallibannakum. Ulaika ini ada waw tambahan, ulu ada waw tambahan juga, kemudian sa'urikum ada waw tambahan juga. Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya Al-Muqni mengatakan bahawa penambahan waw di situ dengan tujuan untuk membedakan, adapun dengan tujuan untuk memperjelas bacaan hamzah, adapun sama dengan menguatkan hamzah. Akan tetapi di kitabnya yang lain Al-Muhkam, beliau menyebutkan beberapa alasan lain di luar dua alasan ini. Sedangkan penambahan waw, beliau mengatakan bahawa sedangkan penambahan waw pada ulaika dan uli, maka itu disebabkan karena 7 makna, ada 5 makna. Yang pertama, alasannya adalah untuk membedakan antara ulaika dengan yang serupa dengannya seperti ilaika. Kan? Antara serupa dengannya ulaika, kalau seandainya itu dibuang wawnya, maka bentuk tulisannya, kerangka tulisannya sama dengan ilaika. Itu juga dengan uli. Jika dibuang wawnya, maka kerangka tulisannya akan sama dengan ila. Maka salah satu tujuan kenapa ditambah alif itu, ditambah waw, adalah dengan tujuan untuk membedakan antara ulaika dengan ilaika, antara uli dan ila. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah waw itu sebagai gambar untuk harakat ataupun sebagai kode untuk harakat hamzah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan waw itu merupakan harakat untuk hamzah. Pendapat yang kedua dan ketiga ini kan sudah dibahas sebelumnya, bahawa
Ini pendapat yang lemah. Kenapa lemah? Karena tidak terbukti orang-orang Arab dulu ketika menulis sesuatu menggunakan huruf sebagai ganti harakat, menggunakan huruf untuk harakat ataupun menggunakan huruf sebagai kode untuk harakat. Ini pendapat yang kedua dan ketiga ini sudah dijelaskan di atas bahwa pendapat ini agak lemah. Pendapat yang keempat adalah tujuan daripada penambahan waw itu adalah untuk penguatan hamzah. Yang kelima, tujuan penambahan waw itu adalah untuk sebagai kode untuk menyempurnakan bacaan hamzah tersebut. Kemudian ini berarti ada lima alasan dibalik penambahan hamzah, penambahan waw pada ulaika ataupun uli. Sedangkan pada kata-kata saurikum, saurikum, Abu Daud memberikan alasan. Di sini mengatakan bahwa saurikum, penambahan waw di sini adalah itu sebagai gambar ataupun bentuk untuk hamzah. Jadi beliau mengatakan bahwa saurikum ini merupakan waw tambahan di sini merupakan gambar untuk hamzah ataupun rumah untuk hamzah. Dan menjadikan alif sebelumnya itu sebagai alif tambahan, ditambah untuk memperjelas bacaan hamzah ataupun menguatkannya. Ini pendapat yang diungkapkan oleh Abu Daud. Ini pendapat yang pendapat yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau kita melihat di sini kan yang bertambah seakan-akan yang bertambah ini waw, bukan yang bertambah adalah waw. Kan tetapi Abu Daud mengatakan yang bertambah sebenarnya bukanlah waw, tapi yang bertambah adalah alif. Alif yang ada sebelum waw. Jadi huruf waw ini itu merupakan dia adalah rumah untuk hamzah, khususnya bagi mereka yang membaca bacaan hamzah dengan bacaan tashil. Jadi kalau seandainya bacaan tashil, bacaan yang kita baca saurikum itu tahqiq. Sedangkan bacaan tashil membaca bacaan hamzah dengan harakat yang antara huruf sedepannya dengan harakat yang dimiliki hamzah. Saurikum. Ini bacaan yang tashil. Kemudian kita lanjut lagi ke alasan dibalik penambahan huruf ya. Alasan dibalik penambahan huruf ya. Suaranya bisa didengar? Bisa. Oke, saya lanjutkan lagi berarti. Ini yang hadir cuma 15 orang tapi enggak apa-apa. Kita tetap melanjutkan. Alasan dibalik penambahan ya. Ini penambahan ya. Contoh di sini misalkan malaihi, kan malaihi bi aidin, ada double ya. Malaihi seharusnya tidak perlu ya di sini, tidak perlu rumah ya untuk hamzah, tapi dia cukup berada di atas alif, tapi di sini ada penambahan ya. Kemudian di sini juga ada penambahan ya. Kemudian di sini juga ada ya juga itai, anai, min warai, ada penambahan huruf ya.
Abu Amrin Ad-Dani mengatakan bahwa boleh saja ya tersebut itu merupakan ya yang ada pada kata-kata di atas ini merupakan tambahan, sedangkan alif sebelumnya itu merupakan rumah untuk hamzah. Adapun kebalikannya, bisa jadi alif itu merupakan tambahan yang digunakan untuk penjelas kepada hamzah, sedangkan ya adalah rumah bagi hamzah. Dari sini ada dua kemungkinan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah di kata-kata malaihi itu ya itu merupakan tambahan, sedangkan alif merupakan rumah bagi hamzah, atau kebalikannya. Kemudian Al-Mahdawi mengatakan ada dua kemungkinan dalam penulisan ya di sini. Contoh min warai, ada ya di akhirnya. Dua kemungkinan tersebut adalah yang pertama, ya itu terlahir daripada baris kasrah yang ada pada hamzah. Ya itu terlahir daripada baris kasrah yang ada pada hamzah bagi mereka yang membaca hamzah dengan bacaan sempurna. Kemudian kemungkinan yang kedua, ya tersebut merupakan rumah untuk hamzah. Rumah untuk hamzah yang digambar dalam bentuk huruf yang sesuai dengan harakatnya. Berarti kalau harakatnya kasrah, yang huruf yang sesuai dengan kasrah adalah ya. Nah, ini khusus bagi mereka yang membaca bacaan hamzah dengan bacaan takhfif. Di takhfif itu ya artinya apa? Tidak membaca hamzah seperti yang kita baca a i u, tidak, tetapi lebih membaca hamzah dengan setengah bacaan hamzah i u, kan? I u a. Nah, itu bentuk takhfif. Kalau dalam bacaan kita Hafaz an Asim, itu yang terjadi takhfif itu cuma satu kali di kata-kata a'jamiyu. A'jamiyu itu kan ada dua hamzah, tetapi yang jelas dibaca itu satu, a'jamiyu wa arabiyyu, sedangkan yang satu lagi itu tidak dibaca sempurna, dibaca dengan bacaan takhfif ataupun tashil baina. Sedangkan pada kata-kata bi aidin, wa dzakara li ziyadatil ya fi bi aidin wa bi ayyikum, dengan satu alasan yang membaca, yang membaca dengan bacaan takhfif, maka dia dengan mudah bisa membalikkan ataupun menggantikan hamzah dengan ya. Bi'ikum. Nah, kita kan membaca bi'aidin. Mereka bisa membaca yang bi'idin. Kemudian kita loncat lagi. Kita loncat ke yang ketiga, alasan dibalik badal di dalam rasam Utsmani. Alasan dibalik badal dalam rasam Utsmani. Kita break dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan ta'lil lughawi ataupun alasan dibalik badal dalam rasam Utsmani. Pada dasarnya kita ketika menulis sebuah lafaz yang kita dengar, sebuah suara yang kita dengar sesuai dengan rumus, sesuai dengan kode yang cocok dengan untuk suara ataupun lafaz tersebut. Berbeda dengan apa yang ada pada rasam Utsmani, kita mendengar bacaan misalkan as-salatu. Salatu di depan lam seharusnya kan yang kita dengar adalah fathah pasangannya adalah alif, tetapi nyatanya dalam mushaf Utsmani setelah as-salatu itu setelah lam dipasangkan dengan huruf waw. Ini sudah kita bahas panjang lebar dulunya di pembahasan badal. Ada beberapa yang perlu kita lihat di sini. Yang pertama adalah alif yang ditulis dalam bentuk waw. Contohnya tadi salat, as-salatu itu seharusnya ada alif di situ, tetapi ketika kita buka mushaf yang kita dapati adalah huruf waw. Apa kira-kira alasan dari segi bahasanya? Alasan dari segi bahasa ada dua alasan di sini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama sebagai bentuk tafkhim, yang kedua merujuk kepada huruf asli. Nanti ada alasan yang ketiga, bentuk penulisan Arab kuno. Jadi kita lihat yang pertama adalah alif itu ditulis dengan waw, itu mengikuti bahasa yang mentafkhimkan alif, artinya yang membaca tebal alif, ya. Sedangkan alasan yang kedua adalah mengikuti tulisannya itu mengikuti huruf asli yang ada pada lafaz tersebut. Tulisannya mengikuti kepada huruf asli yang ada pada lafaz tersebut. Nanti kita lihat lagi. Kenapa ditulis dengan waw? As-salatu contohnya, misalkan kemudian ada kata-kata az-zakatu. Az-zakat, as-salatu di sini itu ditulis dengan menggunakan waw, az-zakatu juga ditulis dengan menggunakan waw. Seharusnya begini tulisannya: as-salatu, az-zakatu, al-hayatu. Penulisan dengan menggunakan waw itu merupakan mengikuti mereka ataupun orang-orang Arab dulu yang membaca dengan tafkhim untuk alif, bentuk alif, sehingga ketika dibaca dengan tafkhim bacaannya itu agak-agak cenderung agak-agak mereng kepada huruf waw. Dan ini merupakan lughatu ahlil Hijaz, bacaan orang-orang Hijaz. Kita lihat di sini kata-kata Ibnu Qutaibah. Sebagian ulama-ulama yang Arab mengatakan mereka menulis tulisan ini dengan menggunakan waw itu merupakan bagian daripada bahasa orang Arab. Mereka memiringkan ketika mengucapkan tulisan tersebut kepada huruf waw, agak sedikit miring ke huruf waw. Kemudian juga beliau mengatakan ada juga yang berpendapat bahwa kenapa ditulis seperti ini, karena kutibat alal asli, ditulis dengan menggunakan huruf asli yang ada pada kata tersebut. Wa aslul alif fiha wawan, sedangkan asal alif di situ asalnya adalah huruf waw, tapi dia qulibat alifan, kemudian dikembalikan lagi kepada huruf wawnya.
Kita lihat di sini waqila, ya kan? Kenapa kata-kata salatu, zakatu, hayatu ditulis dengan huruf waw? Kutiba bil waw, ditulis dengan huruf waw karena sebagian orang Arab membaca lam dan alif dengan bacaan tebal. Seakan-akan alif tersebut nampak ketika dibaca tebal, dibaca tafkhim, nampak seperti huruf waw. Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan itu bahasa orang yang membaca dengan tafkhim. Pendapat yang kedua itu ditulis dengan huruf waw karena memang itulah huruf aslinya. Maksud huruf asli di sini, setiap fi'il kan dia ada huruf aslinya, ya kan? Kataba itu huruf aslinya kaf, ta dan ba. Kalau yang begini itu tidak akan ada perubahan, dia tetap akan ada huruf kataba itu tetap akan ada. Tetapi kalau seandainya misalkan hurufnya itu ada huruf salah satu di antara huruf illah, a, wa ataupun ya, itu terkadang sering terjadi iqlab ataupun sering terjadi i'lal sehingga berubah huruf dari huruf asli kepada huruf yang lain. Maka di sini di as-salatu dengan az-zakatu dengan al-hayatu itu dikembalikan lagi kepada huruf originalnya, kepada huruf aslinya. Nah, ini pendapat yang ketiga. Ada juga sebagian ulama-ulama salaf, ulama-lama salaf yang dimaksud berarti ulama yang hidup di 300 tahun pertama. Mereka mengatakan bahwa bentuk tulisan salat, zakat dan hayat ditulis dengan menggunakan waw itu merupakan bentuk penulisan Arab kuno. Bentuk penulisan Arab kuno yang dimasukkan ke dalam tulisannya. Nah, ini ada sebagian yang mengatakan seperti ini. Contoh misalkan Al-Farra ketika berbicara masalah penulisan alif pada kata riba dengan menggunakan waw, beliau berkata bahwa innama katabuhu bil wawi la'anna ahli Hijaz ta'allamu al-khatta min ahli al-Hira. Mereka menulis dengan menggunakan waw karena orang-orang Hijaz mempelajari tulisan daripada orang-orang yang ada di Hira. Bahasa mereka walughatum ar-riba, bahasa mereka ar-riba fa'allamuhum al-khatta ala lughatihim. Bahasa mereka riba seperti ini menggunakan waw, dan kemudian mereka mengajarkan orang-orang Arab tulisannya dengan menggunakan bahasa mereka, menggunakan bentuk tulisan yang ada pada mereka. Kemudian juga Ahmad bin Mubarak juga menukilkan kata-kata Al-Farra ini disertai dengan tambahan. Beliau mengatakan bahwa sedangkan orang-orang Quraisy mereka membacakan kata riba dengan alif. Riba berarti ada alif di depannya. Fa kitabatuhum lahu bil waw. Sedangkan tulisan yang mereka tulis itu riba itu ditulis dengan menggunakan huruf waw. Mengikutkan bentuk tulisan itu dengan bentuk tulisan selain mereka, artinya orang-orang lain. Wa taqlidan lahum, dan mengikuti tulisan orang lain tersebut. Artinya mereka tetap mengucapkan riba, tapi dalam penulisannya mereka tetap menulis dengan menggunakan waw di ujungnya. Kalau seandainya kita membaca dengan ada waw, berarti kan kita baca dengan ribu, ya kan? Tetapi kita ini bentuk tulisannya saja, tapi bacaannya tetap dibaca dengan riba.
Kemudian alasan pada alif ditulis dalam huruf ya, artinya alif ditulis dengan huruf ya. Dan ini contoh misalkan di sini aqsa, kita lihat alif ditulis dengan huruf ya. Berarti ini alif lazimah, yang dimaksud adalah alif lazimah. Para ulama menyebutkan ada dua kemungkinan, ada dua alasan di balik penulisan alif dengan menggunakan ya. Alif ditulis dengan ya. Ingat ya kan? Alif begini ya kan? Sedangkan ya begini. Atau begini ya. Oke. Alasannya kenapa? Karena yang pertama ditulis dengan menggunakan ya, karena di situ diinginkan adanya imalah. Di situ diinginkan adanya imalah. Imalah dalam bahasa, dalam bacaan kita itu cuma ada satu kali di surat Hud. Kalau nggak salah saya di surat Hud. Bismillahi majriha wa mursaha. Sedangkan di qiraat yang lain ada yang bentar-bentar ada imalah, ada yang sering ada imalahnya. Yang pertama alasannya kenapa ditulis dengan menggunakan ya, dengan menggunakan huruf ya, karena diinginkan adanya imalah. Ataupun alasan yang kedua karena ya tersebut merupakan huruf aslinya, artinya menulis tulisannya dengan menggunakan huruf asli. Karena sebagian alif itu ada yang alifnya merupakan alif huruf asli. Sebagaimana kata Abu Amr Ad-Dani, ketahuilah bahwasanya mushaf yang ada semuanya sepakat untuk menulis tulisan yang ada huruf ya, baik daripada ism ataupun af'al, dengan menggunakan huruf ya dengan tujuan untuk imalah ataupun dengan tujuan untuk menggunakan huruf aslinya. Ini komentar daripada pengarang kitab. Tidak diragukan lagi bahwasanya apa yang disebutkan oleh para ulama dalam menentukan alasan dibalik penulisan alif dalam bentuk huruf ya, yaitu dengan tujuan ditulis sebagai huruf asli ataupun dengan tujuan imalah, dan ini merupakan sesuai dengan bahasa Arab dan bentuk penulisannya. Akan tetapi yang lebih rajih, yang lebih unggul bagi saya adalah dengan alasan bahwa itu untuk tujuan imalah. Dengan alasan untuk tujuan imalah, karena beberapa sebab di bawah ini. Ini kita baca misalkan. Yang pertama sebabnya, jadi menurut Syekh Ghanim Al-Qaduri ini, beliau merajihkan, mengunggulkan pendapat yang mengatakan bahwa sebab ditulis dengan ya itu karena untuk tujuan imalah. Dengan alasan yang pertama, adalah mushaf yang ada ditulis menggunakan bahasa Quraisy, dan Quraisy merupakan jantungnya negeri Hijaz. Jantungnya negeri Hijaz, membaca dengan fathah merupakan bahasa orang-orang Hijaz, dan membaca dengan imalah
membaca dengan imalah merupakan bahasanya orang-orang Najd. Ini agak sedikit kesalahan. Sebentar ya. Jadi yang dirajahkan oleh Syekh Ghanim Ad-Duri ini adalah menulis dengan ya itu dilihat dari segi huruf aslinya, bukan dilihat dari segi imalahnya. Jadi beliau lebih merajahkan bahwa sebab utama kenapa ditulis dengan ya, karena memang itu mengikuti kepada bentuk huruf asli yang ada, bukan dengan tujuan imalah. Yang pertama alasannya karena memang mushaf yang ada ditulis dengan menggunakan bahasa Quraisy, dan bahasa Quraisy merupakan inti daripada bahasa Hijaz. Sedangkan bahasa Hijaz sendiri membacanya dengan membaca fathah, sedangkan yang membaca dengan bacaan imalah itu adalah orang luar Quraisy, yaitu orang-orang yang ada di Najd. Kemudian alasan yang kedua adalah bacaan fathah itu merupakan bacaan yang populer di kalangan qurra Hijaz, di kalangan para pembaca Al-Quran, para qari yang ada di Hijaz. Sedangkan bacaan dengan bacaan imalah itu merupakan bacaan yang dibaca oleh qurra ataupun qari yang ada di Iraq, yang mana mereka adalah orang-orang ahli Najd yang berhijrah ke negeri Iraq. Kemudian alasan yang ketiga yang beliau katakan bahwa tidak semua alif-alif yang ditulis dalam bentuk hurufiah itu bisa dibaca dalam bentuk imalah. Ini alasan beliau alasan yang beliau kuatkan kenapa alif itu ditulis dengan huruf ya itu lebih kepada melihat huruf aslinya, melihat hurufnya hurufnya apa, kemudian ditulis dengan huruf tersebut merupakan bentuk mengembalikan kata kepada huruf aslinya, bukan dengan tujuan untuk dibaca imalah. Kemudian alasan dibalik penulisan ta'nis, kan ta'nis dengan ha, rasmu ta'nis ha'an, ta'nis ha'an. Ini tak yang dimaksudlah tak contohnya di sini misalkan yang kita bahas kemarin ada rahmatu, sebagian ada yang menulis menjadi rahmatu, ya kan, rahmatu dengan menggunakan tak maftuhah yang terbuka ataupun tak ta'nis, ya kan. Ini juga sebenarnya tak ta'nis juga, tetapi ditulis dalam bentuk tak hak. Ini kadang dikatakan dengan hak. Kenapa? Karena ketika kita wakafkan rahmah, ini enggak terbaca lagi taknya. Ketika kita sambung rahmatu rabbika, itu berarti terbaca taknya. Tapi ketika kita wakafkan menjadi rahmah, maka sebagian ada yang menulis dengan tak yang terbuka seperti ini, kan? Sebagian mungkin ada yang menulis dengan bentuk seperti ini. Nah, kita lihat pembahasannya. Ta'lil rasmi ta'nis ha'an. Alasan dibalik penulisan ta'nis dalam bentuk huruf ha. Okey. Para ulama nahwu berbeda pendapat pada tak yang ada ketika disambung bacaannya dan hak yang ada ketika diwakafkan. Ini kan, ini tadi baru saya jelaskan bahwa tak ini jika diwakafkan dia terbaca hak, sedangkan jika disambung dia terbaca tak. Fil asma' al-mu'annasah ayyatuhal aslu lil ukhra. Ini yang dipertanyakan mana yang original, apakah hak yang original ataupun taknya yang original. Menurut Sibawi dan menurut Al-Farra bahwasanya yang originalnya itu adalah huruf ta, sedangkan pendapat yang lain di antaranya ada As-Sa'labi, beliau mengatakan yang originalnya adalah huruf ha.
Sedangkan penelitian Arab, ya, penelitian tulisan Arab mengungkapkan bahwa yang originalnya adalah huruf ta. Anatta hiya al-aslu. Sedangkan kaidah dalam pengucapannya, yang akan kaidah dalam pengucapannya, dalam pengucapan ta ta'anis ini dalam lafaz dia dibaca ta ketika diwasalkan dan dibaca ha ketika diwaqafkan. Sedangkan pada mushaf itu terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan para pembaca Al-Quran. Para pembaca Al-Quran mereka berbeda pendapat ketika berhenti pada kata tersebut. Ketika berhenti pada kata tersebut, fa amma ma rusima bitta fa innahu mukhtalifun fil waqfi alaihi. Jadi apa-apa yang ditulis dengan huruf ta maka terjadi khilaf ketika kita wakaf di atasnya. Ibnu Katsir, Abu Amrin dan Kasai mereka mewakafkan dengan menggunakan ha. Berarti kalau tadi contohnya rahmatun, ketika diwakafkan menjadi rahmah. Ijra'an liha ta'nis ala sunanin wahid. Kemudian dan ini merupakan bahasa orang Quraisy. Sedangkan selainnya Nafi, Ibnu Amir, Asim, Hamzah mereka mewakafkan dengan menggunakan ta, dengan menggunakan huruf ta mengikuti kepada rasam, dan ini merupakan bahasa orang-orang Thai. Jadi ingat, ya kan, kenapa ada perbedaan tadi? Ada yang dalam Al-Quran ada sebagian yang menulis menggunakan, ada tulisan dengan ada tulisan yang begini, ya, menggunakan ta maftuhah, ta yang terbuka. Ada juga menggunakan tulisan yang seperti ini. Ini dilihat dari segi wakafnya. Ini kata-kata Ibnu Al-Ambari bagus nih. Ibnu Al-Ambari mengatakan, mengungkapkan alasannya kenapa ta ini ditulis dengan huruf ha ataupun huruf ta. Beliau mengatakan bahwasanya innama katabuha, bahwasanya mereka itu menulisnya dalam mushaf dengan menggunakan ha, karena ketika mereka menggunakan ha itu mereka meletakkan tulisan tersebut pada wakaf. Sedangkan tulisan-tulisan yang ditulis dengan menggunakan ta, maka mereka membangun tulisan tersebut dengan bentuk wasal. Artinya ketika diwakafkan maka itu menjadi ha, makanya ditulis dalam bentuk huruf ha. Ketika disambung dia terbaca ta, makanya ketika ditulis dengan menggunakan huruf ta. Nah, ini kan sebagian tempat ditulis dengan ta, sebagian ditulis dengan ha. Kenapa? Hal ini tergantung orang yang mendikte mushaf. Jika dibaca wasal maka ditulis ta, jika diwakafkan maka ditulis ha. Kemudian kita lanjut lagi kepada alasan dibalik penulisan hamzah dalam rasam Utsmani.
Oke, alasan penulisan hamzah. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa dalam menulis hamzah, kaidah dasarnya adalah kita menulisnya dengan menggunakan bentuk dia dalam takhfif itu bagaimana, ya kan? Bentuk dia dalam takhfif itu bagaimana? Kita menulis dia di atas rumahnya tergantung bagaimana bentuk takhfifnya. Jadi surahnya apakah dia di atas alif, di atas ya ataupun di atas waw, itu tergantung bagaimana dia ketika ditakhfifkan. Ini dalam penulisan hamzah sebagian sudah kita bicarakan tadi, misalkan di sini di syai'in waji'a itu sudah. Ini bi aidin juga sudah. Oke, kita berhenti di sini. Ada yang ingin bertanya? Ini ada satu pembahasan lagi, ta'lil al-maqtu' wal mausul. Ini perlu saya baca lagi. Nanti akan saya ringkas mungkin insyaallah dan akan saya kirimkan untuk lebih mudah dibaca. Ini sudah saya baca sekali tapi masih perlu memahami lagi. Oke, ada yang ingin bertanya?